Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Sekali lagi, langit dan bumi, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Firman-Mu kekal, firman-Mu kekal, firman-Mu kekal, langit bumi lalulah, firman-Mu kekal, firman-Mu kekal, firman-Mu kekal, langit bumi lalulah, firman-Mu kekal, firman-Mu kekal. Doa pembukaan sekaligus firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari saudara kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Dan lebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan anugerah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Allah, Juru Selamat, pelepas dosa, bahkan mempelai pria surga, yang kami nantikan kedatangannya. Terima kasih Tuhan, pujian pertama yang kami nyanyikan Tuhan, firman-Mu kekal. Jika semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, semua fana. Dan yang fana itu pasti akan lenyap Tuhan.
tetapi firman-Mu tidak akan pernah lenyap. Firman-Mu kekal, Tuhan. Itu sebabnya mari kami mau belajar menghargai firman-Mu. Firman yang tersimpan di dalam hati kami, itu yang terus akan terbawa sampai nanti Tuhan kami selesai hidup di dunia ini, maka firman-Mu itu tetap tersimpan di dalam hati kami. Mari Bapa di surga, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, penuhkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terangi mata hati kami, ya tutur kata yang keluar dari mulut hamba semata-mata adalah perkataan-Mu, bukan perkataan manusia. Terima kasih. Kami mohon Tuhan sucikan ruangan ini sebelum kami pakai pergunakan untuk beribadah, untuk melayani Engkau. Ruangan di mana Tuhan keluarga dari jemaat-Mu juga yang ada bersama-sama di sana, Engkau juga menyucikannya dan kuasai kami semua. Segala bentuk pekerjaan iblis yang akan mengganggu kami, dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dihancurkan kuasanya. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja dan mempelai surga kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pemberitaan firman Tuhan di PA yang lalu kita mendengarkan dalam Wahyu 17 ya, sekaligus juga pasal 18 yang akan kita tekuni pada malam hari ini. Jika di dalam pasal 17 berbicara tentang penghakiman atas Babel, maka dalam pasal 18 ini Babel yang sudah dihakimi dan ternyata begitu besar dosa-dosanya, maka pada akhirnya Babel ini dihancurkan oleh Allah. Jadi kita melihat alasan apa Allah telah menghukum Babel. Saudaraku, setiap tindakan Allah itu ada alasannya. Jadi Allah itu tidak seenaknya saja ya, apalagi kalau itu kena mengena dengan penghakiman ya, dengan penghancuran ya, maka itu didahului dengan ya apa yang ternyata terjadi pada Babel ini ya. Saudara, alasan apa Allah telah menghukum Babel ya? Yang pertama, kita lihat pertama di dalam pasal 18 itu nanti kita akan baca ya, Babel ini menjadi sarangnya ya, atau tempat persembunyian roh-roh jahat ya. Kita baca Wahyu 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6 ya. Wahyu 18 ayat pertama sampai dengan Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Iya, jadi di situ kita melihat ya ada 3 hal mengapa Allah itu mengadakan tindakan menghukum Babel. Yang pertama menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, yang kedua menjadi tempat persembunyian semua roh najis, dan yang ketiga tempat bersembunyi burung yang najis dan yang dibenci. Ya. Kemudian yang keempat, ya. Ayat 3. Teruskan, ya. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Iya, jadi kita melihat di sini yang keempat itu menyebabkan semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Yang kelima menyebabkan semua raja-raja di bumi berbuat cabul dengan dia. Nah, yang keenam, pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi di sini ada 6 alasan ya mengapa Allah menghukum Babel. Ya, kita mulai dengan yang pertama. Ya, yang pertama.
Ya tadi dibaca sampai berapa? Atau dilanjutkan dulu ya sampai ayat yang ke-6. Ya, dibaca dulu sampai Ayat ayat yang yang ke-6. keempat, lalu aku 4. mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai Ya, umatku, pergilah ya, daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya ya. kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, jadi sebelum Allah bertindak menghancurkan Babil, maka Allah menyerukan kepada umatnya untuk pergi daripadanya, ya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya, ya. Jadi ini merupakan himbauan ya dari Allah kepada umatnya supaya pergi secepatnya meninggalkan Babil. Nah, mengapa Allah menghancurkan Babil? Ayat yang kelima dikatakan Sebab sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, ya, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. iya, kalau kita baca tadi ya, yang pertama, kedua, tiga, empat, dan lima sampai dengan yang keenam, maka ringkasnya di situ bahwa apa yang mereka lakukan itu mengundang marahnya Tuhan, murkanya Tuhan. Dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Oleh sebab itu, kemudian dalam ayat yang ke-6 dikatakan, balas, Balaskanlah kepadanya, ya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. ya, ya, Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. iya. Jadi Allah sudah benar-benar tidak bisa ya tidak bisa lagi ya ditawar bahwa Allah pasti akan melaksanakan penghukumannya ya, sehingga di situ dikatakan campurkan baginya 2 kali lipat di dalam dalam cawan pencampurannya ya. Jadi ini sudah benar-benar merupakan tindakan Allah ya untuk menghukum Babil. Ya, kita mulai dengan yang pertama tadi ya. Alasan Allah menghukum Babil karena Babil telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat ya. Roh-roh jahat. Ini roh yang diperangi ya oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memulai pekerjaannya ya. Jadi bagi Tuhan Yesus ketika dia mau ya dia ada di bumi ini, sudah terbayang bagi Tuhan Yesus bahwa dia nanti akan akan dihadapkan dengan pekerjaan iblis ya, dengan roh-roh jahatnya. Nah, itu yang harus diperangi. Suatu waktu Tuhan mengutus 12 rasul ya. Ketika Tuhan mengutus 12 rasulnya, roh-roh jahat ini ya, ini yang perlu diusir ya. Tuhan perintahkan supaya mereka itu mengusir roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat ini adalah roh-roh yang banyak menguasai hidup manusia. Nah, ini yang harus kita sadari, ya. Berapa banyak kita ini juga dihadapkan dengan roh-roh jahat ini. Coba dibaca dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama. Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama. Iya. Iya, ayat yang pertama. Silakan. Matius 10 ayat pertama. Iya. Oke. Matius 10 Matius ayat ya. yang pertama, Iya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk Ya. mengusir roh-roh jahat Untuk mengusir roh-roh jahat ya. dan untuk Dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. ya. Nah, ini merupakan tugas ya dari 12 murid ini ya. Sebelumnya Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Setelah mereka diberi kuasa, maka mereka diberi tugas untuk mengusir roh-roh jahat. Ya, dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit ya, baik itu merupakan sakit secara fisik juga secara ya, secara fisik ya, juga secara kejiwaan ya. Mereka juga harus ya memerangi roh-roh itu. Jadi di sini kita diajar ya bahwa setiap penyakit itu selalu ditunggangi oleh roh-roh ya. Ini bukan roh-roh yang benar, ini roh-roh jahat ya.
Nah, ini yang dihadapi Tuhan Yesus dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Supaya kita juga tahu, Saudara ya, supaya kita juga tidak sampai kita ini tidak mengerti ya, apa yang sebenarnya yang terjadi dengan orang yang sedang mengalami sakit. Ya, ada beberapa kali diceritakan di dalam 4 Injil, ya, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, ya, seperti contohnya ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan ya wanita ya yang bungkuk ya, yang bungkuk. Di situ dikatakan 18 tahun dia sudah menderita sakit bungkuk, ada roh yang membungkukkan dia. Sehingga mau tidak mau dia harus terus menunduk ke bawah. Ya, karena dia ada di punggungnya itu seperti ada beban, maka dia tidak bisa menengadah, ya. Ini artinya kalau kita melihat wanita itu adalah gambar dari gereja, ya, dari gereja Tuhan. Gereja yang selalu memandang ke bawah. Bawah ini berarti keadaan dunia ini, ya, keadaan duniawi. Saudaraku, di mana jikalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kata Tuhan Yesus, kata Rasul Paulus ya di dalam surat Kolose ya pasal 3, di situ dikatakan, mari kita mencari perkara di atas. Pikirkan perkara di atas, jangan yang ada di bumi. Nah, itu seruan Rasul Paulus ya kepada jemaat yang ada di Kolose supaya memandang ke atas. Nah, orang bungkuk ini menggambarkan gereja Tuhan yang selalu ditekan ya, ditekan, diperbudak oleh keinginan-keinginan daging sehingga pandangannya selalu ada di bumi ini, di bawah ini. Terus sampai pada saatnya Tuhan menjamah wanita bungkuk ini dan dia bisa berdiri tegak ya, dan dia bisa melihat ke atas. Saudaraku, melihat ke atas berarti bisa menyembah Tuhan, mencari roh, mencari ya perkara di atas, berpikir perkara yang di atas. Nah, itulah. Jadi kita melihat ya ada roh yang menunggangi. Beberapa kali ya, beberapa kali kalau kita bisa periksa ya bagaimana roh-roh jahat ini bekerja ya. Coba kita akan buka dalam Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45. Roh-roh jahat ini paling suka tinggal dalam hati manusia, ya. Ya, kalau Matius. kita melihat, ya kalau kita melihat tadi itu mengutus ya 12 muridnya ini untuk memerangi roh-roh jahat, karena roh-roh jahat itu suka tinggal dalam hati manusia, ya. Nah, mari kita baca Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45, ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Saudara, roh jahat itu juga membutuhkan perhentian. Lalu di mana dia akan mendapatkan tempat perhentian itu? Banyak orang ya, apalagi orang-orang yang sudah menganut paham, terpengaruh dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng ya dari leluhur ya, dari orang-orang tua yang tadinya mereka belum bertobat ya, sehingga mereka juga punya pandangan-pandangan yang salah. Tapi sampai sekarang ya hal ini masih terjadi. Mereka punya cerita begini. Kalau ada pohon ya seperti pohon beringin ya besar ya, nah itu sepertinya angker ya. Kata angker itu seringkali juga ya kita dengar dari orang-orang yang menganut paham bahwa roh-roh jahat ya, roh-roh setan itu suka tinggal di tempat-tempat di pepohonan yang besar yang angker itu, di pekuburan ya, itu merupakan cerita yang sudah membudaya dan sampai turun temurun. Tapi saudara ketahui, roh jahat itu paling suka tinggal di dalam hati manusia. Nah, ini cerita ini mengungkapkan ya, apabila roh jahat keluar dari manusia, berarti orang itu pernah dihinggapi oleh roh jahat ya, karena dia terima kebenaran, terima Injil, maka kemudian roh jahat itu keluar dari manusia. Nah, diceritakan di situ, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus untuk mencari perhentian. Ya, jadi dia membutuhkan perhentian.
ya, tetapi ia tidak mendapatnya. Nah, kalau sekarang dia sudah tidak mendapatkan tempat perhentian, kemana dia akan tinggal? Lanjutkan ayat 44. Lalu ia Lalu, berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. ya, Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih kosong, tersapu, dan bersih, rapi teratur. tersapu, dan rapi teratur. Ya, jadi dia mengambil keputusan untuk kembali ke rumah yang pernah ditinggalkan itu. Ya, rumah itu ternyata kosong, tidak ada penghuninya. Memang bersih, tersapu, rapi, teratur, tapi tidak ada penghuninya. Nah, di sini kita mendapatkan satu pelajaran, satu gambaran di mana hati kita ini harus ada penghuninya. Ya, harus ada penghuninya. Jangan sampai hati kita kosong. Ya, kalau hati kita kosong, maka iblis, ya, roh jahat yang keluar itu, dia akan kembali untuk tinggal di hati yang kosong itu. Ya, kalau dia tinggal di dalam hati yang kosong itu, dia tidak seorang diri. Dia bawa teman. Coba kita lihat ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat 7 roh daripadanya. lain yang lebih jahat daripadanya. Jadi yang diajak 7 roh lain itu lebih jahat daripadanya. Ya, kalau dikatakan 7 roh lain, ya, yang disebut lebih jahat daripadanya, ini roh yang bagaimana, Sophia? Di dunia ini banyak roh, Sophia. Ada roh najis, ada roh jahat, ada roh apalagi, Sophia? Roh suka dusta, roh pembohong, ya, roh pemberontak, banyak, Sophia. Waduh, sudah sulit sekali untuk disebut, ya, terlalu banyak, dan itu yang menguasai hati manusia. Nah, kalau di sini digambarkan 7 roh jahat, sekali lagi angka 7 disebut sempurna, tapi di sini yang sempurna adalah kuasa roh jahat itu, ya, yang menguasai hati manusia. Kemudian dikatakan selanjutnya mereka Dan mereka masuk masuk dan berdiam di situ. dan berdiam di situ. Mereka, kata mereka berarti jumlahnya banyak, ya, jamak, ya, banyak. Tidak satu saja, yang tadinya cuma satu, diusir keluar, rumahnya bersih, disapu, teratur, rapi teratur, tapi tidak ada penghuninya. Nah, ini kalau kita membiarkan hati kita kosong, apalagi kita ini suka ngelamun, ya, hati-hati. Jangan saudara membiasakan diri melamun, ya. Kalau kita suka melamun, maka berarti pikiran kita kosong. Nah, pikiran yang kosong itulah yang disukai oleh roh jahat. Roh jahat akan masuk di situ. Nah, bukan dia sendiri, tetapi dia mengajak teman di situ, ya. Lalu kemudian dikatakan firman Tuhan, maka Maka akhirnya akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. lebih buruk daripada keadaan semula. Kalau dikatakan lebih buruk, waduh, sudah keadaannya begitu lebih jahat keadaannya, ya. Nah, kemudian dikatakan selanjutnya, Demikian juga akan demikian, berlaku atas angkatan yang jahat ini. ya. Jadi tugas dari 12 murid ini yang diutus oleh Tuhan, 12 rasul ini, tugasnya cukup berat. Saya memerangi roh-roh jahat. Ya, ternyata roh jahat ini bukan cuma satu, tapi banyak, ya, ini yang diperangi. Nah, sebelum mereka berangkat, Tuhan membekali mereka itu dengan kuasa, ya, dengan kuasa. Nah, Sophia, kita hidup ini juga dilingkari, ya, di sekitar kita tuh ada roh-roh jahat. Roh jahat itu ada. Jangan kita pikir wah, roh jahat itu kalau kita sudah mengenal Tuhan, roh jahat itu sudah pergi dari kita. Memang betul, ya. Tapi ingat, kondisi kita tidak selalu stabil, ya. Kadang-kadang kita lemah. Kadang-kadang karena kita kurang bersekutu dengan Tuhan, kita menjadi lemah, ya. Pada saat lemah itulah roh jahat ini mengincar tempat kita, ya. Jadi bukan di pohon yang angker tadi, bukan di pekuburan, ya, tetapi dalam hati manusia. Iblis suka tinggal di dalam hati manusia, ya. Selanjutnya kita akan melihat roh jahat, ya, dalam cerita perjanjian lama ini, ya, dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Saudaraku, di situ ada satu cerita, ada sebuah cerita, ya, tentang seorang raja, itulah Raja Saul yang dihinggapi oleh roh, ya. Ini juga roh jahat, ya. Tapi di situ dikatakan
roh yang membuat seorang menderita. Ya, nah ini berarti orang itu menderita karena roh itu. Nah, sekarang kita akan bertanya, roh apa itu? Roh yang ada ya pada zaman modern ini yang banyak menghinggapi manusia, ya, mulai dari yang tua sampai yang muda, bahkan anak-anak juga bisa dihinggapi. Apa yang namanya stres. Nah, itu. Jadi Saul ini dihinggapi oleh roh stres itu, ya. Ayat 15, ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Nah, ini berarti tidak ada penghuninya sekarang, ya. Tadi dikatakan rumah itu bersih, rapi, teratur, tapi tidak ada penghuninya. Nah, ini sama ini. Mundur roh Tuhan daripada Saul karena Saul jatuh dalam dosa dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. iya, saudaraku, dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Banyak orang bertanya, loh, ini roh jahat kok daripada Tuhan, ini roh macam apa? Saudaraku, jadi roh ini yang membuat seorang itu menderita. Nah, itu yang masuk di dalam dirinya Saul, ya. Sehingga Saul pada waktu itu benar-benar stres, ya. Apa saja tindakannya sudah tidak terkontrol lagi, dia suka marah, ya. Apalagi kalau dia melihat Daud yang notabene adalah menantunya, bencinya setengah mati, ya. Pernah satu waktu diam-diam dia mengambil tombak lalu dilemparkan ke arah Daud, tapi Tuhan melindungi Daud, ya, tidak sampai kena Daud, ya. Tuhan menjaga Daud. Nah, kita melihat ini, ya, apa yang terjadi jika hati kita biarkan kosong, ya. Di situ dikatakan iblis, ya, dia suka tempat itu, perhentian dalam hati itu. Nah, kita melihat bagaimana kalau roh Tuhan meninggalkan Saul, maka akibatnya Saul suka diganggu, ya, oleh roh jahat. Nah, kalau dia sudah dihinggapi roh jahat, dia tidak tindakannya, ya, sudah tidak terkontrol, ya, suka malah suka emosi, ya, iya, pokoknya tindakannya tidak baik. Nah, pada waktu itu dikatakan bahwa, ya, roh itu diusir dengan cara yang aneh, ya. Tapi sebenarnya tidak aneh, ya. Tapi kalau dikatakan di sini diusir dengan Daud, ya. Tapi Daud pada waktu itu menggunakan kecapinya, ya. Dan coba dibaca ayat yang ke-23, ya, ayat 23. Ya. 1 Samuel 16 ayat 23. Ya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Ya. Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul Ya. merasa lega dan nyaman, dan roh yang Ya. jahat itu undur daripadanya. Iya, sih ya. Jadi ini juga jadi satu pelajaran, ya. Yang namanya stres itu hampir menghinggapi, ya, menghinggapi manusia, ya. Tidak peduli itu anak Tuhan, orang yang melayani Tuhan sampai hamba Tuhan, bisa juga stres, ya. Nah, kalau sudah stres, ya, maka tidak tenang. Saudaraku, di sini ada satu hal yang nyata, ya, bahwa ternyata musik, ya, ini kecapi ini alat musik itu ternyata bisa dijadikan satu alat terapi, ya, alat terapi. Saudaraku, saya hampir setiap malam, ya, kalau sudah waktunya tidur, ya, tapi agak sulit, ya, agak sulit. Kemudian saya setel HP, ya, saya setel instrumen lagu-lagu rohani, dan di situ saya kira merupakan sesuatu yang nyaman sekali. Ya, saya sering merasakan ini di saat saya, ya, mendengarkan instrumen itu, ya. Rasanya pikiran saya, hati saya jadi teduh, ya, dan tanpa terasa sudah saya terlelap tidur. Ya. Dan saya juga membiasakan, ya, waktu anak-anak saya masih kecil, ya, dari baby, ya, saya suka secara tidak langsung, ya, entah anak saya merasakan atau tidak, ya, saya
setelkan mereka itu lagu-lagu rohani, ya, lagu-lagu rohani, instrumen rohani, ya, sehingga mereka itu mulai dari kecil sudah terbiasa, ya, dengan lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani itu, sehingga itu bisa membuat hati, ya, hati mereka itu juga mengalami ketenangan. Oke, nah ini yang sudah terjadi dengan musik, ya, dengan musik. Jadi kalau saudara mau meniru, silakan, ya, coba saudara, ya, malam setelah waktunya saudara tidur, ya, lihat saja di YouTube, di situ banyak pilihan, ya, lagu-lagu pengantar tidur, ya, di situ diantaranya juga ada lagu-lagu rohani, ya, saudara setel pelan-pelan, ya, nanti saudara akan terobati, ada terapi yang saudara rasakan. Ya, ini terapi yang pernah dipraktekkan Daud untuk menterapi Saul. Ya, ternyata roh jahat yang ada dalam diri Saul itu takut, ya, dengan musik, ya, dengan kecapi yang dimainkan oleh Daud. Ya, mungkin saudara tidak ada kecapi, tapi sudah cukup memuji Tuhan. Ya, kalau saudara memuji Tuhan, apalagi saudara bisa main gitar, saudara akan bisa merasakan yang main piano, main organ. Nah, nanti saudara akan merasakan jiwa saudara, pikiran saudara diterapi, ya, dengan musik itu. Nah, ini satu contoh yang indah, ya. Tuhan Yesus pernah juga mengusir roh jahat yang merasuk seorang dalam rumah ibadah di Kapernaum. Coba dibaca. Injil Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Ya. Ini benar-benar nyata bahwa roh jahat itu ada dan roh jahat itu perlu diperangi, ya, perlu diperangi. Haleluya. Ini di rumah ibadah. Ya, ayat 21 sampai dengan 28. Ya. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, ini bedanya antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat, ya. Kalau khotbah, ya, kalau menyampaikan pengajaran, ya, ini Tuhan Yesus mengajarkan disertai dengan kuasa. Kalau ahli Taurat tidak. Ya, mungkin karena dia disebut ahli, ya, ahli Taurat, ahli Alkitab lah kalau sekarang ini, ya, seorang teolog, ya, dia belajar, ya, mendapat pelajaran sehingga dia menjadi, ya, fasih, ya, di dalam menyampaikan firman Tuhan, ya. Tetapi kita lihat mereka menyampaikan firman Tuhan, ya, itu tanpa ada kuasa. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya dengan kuasa, ya, kuasa menyertai pelayanannya, sehingga membuat banyak mereka itu takjub mendengar pengajarannya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pikirkan, ya, bagaimana kalau kita menjadi hamba Tuhan. Nah, apa artinya kita pandai bicara, ya, dengan susunan kata yang indah-indah, tapi kalau itu tidak ada kuasa, kalau tidak ada kuasa tidak terjadi mujizat, ya. Tetapi Yesus karena dia menyampaikan pengajarannya dan di situ disertai juga dengan kuasa, maka dikatakan selanjutnya ayat 23, Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, kembali dihadapkan dengan roh jahat, ya. Coba saudara, ya, kalau tidak ada kuasa, kalau tidak ada Roh Kudus yang ada di dalam dirinya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai manusia biasa, ya, seperti kita. Kalau kita tanpa roh, ya, kita tidak ada kuasa. Sebabnya dalam kisah 1 ayat 8 dikatakan, ya, kamu akan dapat kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksi bagiku. Mulai dari Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, ya. Jadi kuasa itu dari Roh Kudus. Nah, pada waktu itu seorang yang dirasuk roh jahat, orang itu berteriak, ayat 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? ya, Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu ya, siapa engkau. Roh jahat itu ketakutan, ya, ketika menghadapi Yesus. Aku tahu siapa engkau, Yang ya, kudus dari Allah.
Ya, jadi mereka ketakutan. Roh jahat ini ketakutan, takut kalau dihukum oleh Tuhan Yesus. Kemudian ayat 26, 25, 25, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. ya, diam, keluarlah daripadanya. Ya, itu saudara ya, kalau kita berdoa, para hamba Tuhan kalau berdoa muncul setan, ya, tidak tanggung-tanggung, dibentak. Sebab kalau setan tuh kita ajak ngomong kalem-kalem, wah, nah, setan tuh tidak bisa diajak begitu ya. Kita harus ya keras terhadap setan ya. Diam, keluarlah daripadanya. Ya, itu yang Tuhan lakukan, dan itu yang ditiru oleh hamba-hamba Tuhan ya, terutama hamba-hamba Tuhan dari Pantekosta ya. Itu kuasa itu ditonjolkan, kuasa Roh Kudus itu. Kemudian apa yang terjadi kalau roh itu sudah disuruh diam, diusir, apa yang terjadi? Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Ya. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Sampai menjerit, ya, lalu dia keluar. Ya. Terus ayat 27, ya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, apa ini? Suatu Apa ajaran ini? baru. Ya. Ia berkata-kata dengan kuasa. Ya. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Iya, taat kepadanya. Karena di dalam diri Yesus ada kuasa. Ya, itulah yang dibekalkan kepada 12 murid ketika mereka diutus ya untuk mengusir roh-roh jahat ya, dan juga menolong orang yang dikuasai ya roh-roh yang melemahkan ya. Nah, itu roh itu diusir, diperintahkan. Dan roh itu taat ya, taat. Kalau seorang itu diurapi oleh Roh Kudus, maka kalau dia berdoa, maka roh setan yang ada di dalam orang itu yang didoakan, mungkin orang itu sedang sakit parah ya, sampai kadang-kadang bisu ya, kadang-kadang tuli ya. Apa yang dihadapkan oleh Tuhan Yesus? Buat Injil menceritakannya, orang bisu, orang tuli, orang buta, dijamah oleh Tuhan. Buta dijelekkan, bisu bisa ngomong, ya, tuli ya bisa mendengar, ya. Semuanya itu dikerjakan karena roh, kuasa roh Allah itu ada pada diri Tuhan Yesus. Ya, ayat 28. Lalu tersebarlah dengan cepat, ya, kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Ya, jadi Yesus menjadi terkenal ya itu bukan karena ya dia pakai cara-cara lain, tetapi karena pekerjaan yang dikerjakan itu terdengar, banyak orang mendengar itu, dan kemudian tersebarlah kabar ya tentang Yesus. Nah, ini sedikit tentang roh-roh ya, roh-roh yang ada di Babel tadi ya. Pertama, menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Lalu kemudian yang kedua, ini tidak kalah dengan roh jahat, yaitu roh najis ya, menjadi tempat persembunyian semua roh najis. Itu alasan kedua mengapa Babel dihancurkan oleh Tuhan. Roh najis yang bersarang di Babel bukan cuma kejahatan yang dikendalikan oleh roh setan, tetapi juga kenajisan. Dua hal ini saja, najis dan jahat. Ya, nah, perempuan Babel ini telah membawa cawan emas yang berisi kenajisan. Coba dibaca. Kitab Wahyu pasal 17 ayat yang keempat. Ya, Wahyu 17 ayat yang keempat. Wahyu 17 ayat 4, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Nah, penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Ini yang juga dihadapi oleh gereja Tuhan. Bukan cuma kejahatan, ya, roh jahat tadi ya, tapi juga kenajisan. Nah, kitab Wahyu ini mengatakan bahwa dua roh ini ya, dua roh jahat dan roh najis ini saling berkembang. Coba dibaca pasal 22 ayat 11. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 11. Ya.
Barang siapa yang berbuat jahat, jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. terus Barang, berbuat jahat. barang Terus siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, cemar. najis, ya, Dan biar barang, dia terus cemar, terus najis. Nah, sekarang lawannya, ya, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. iya, Barang siapa yang yang jahat, kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. iya, yang jahat terus berbuat jahat, yang najis terus berbuat najis. Sebaliknya juga demikian. Gereja Tuhan yang dikatakan harus hidup dalam kebenaran gitu. Firman Tuhan menghimbau kita teruslah berbuat benar, ya. Lalu kemudian dikatakan barang siapa yang benar, ya, coba pasal 11 ya, coba ya. Dan barang siapa yang benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, ya, suci, ya, biarlah dia terus menguduskan dirinya. Jadi antara yang jahat dan yang benar itu saling berlomba, ya. Yang najis, cemar, ya, dengan yang kudus itu juga saling berlomba. Apakah kehidupan kita itu lebih didominasi, ya, dengan kebenaran dan kesucian atau sebaliknya? Kalau kita tidak berhati-hati, ya, tadi kita sudah mendengarkan, ya, penjelasan bahwa roh jahat itu cari tempat, dia keliling kemana-mana, tempat perhentian, dan dia menemukan tempat yang dia pernah tinggalkan itu kosong. Dia masuk di situ, kembali kenajisan masuk di situ, kembali kejahatan masuk di situ. Nah, ini jeleknya kehidupan yang sudah diterangi oleh kebenaran firman Allah, tapi membuka hati kembali untuk hal-hal yang jahat, yang najis. Kita mesti harus berhati-hati, ya. Kita hidup di zaman akhir ini, di mana roh-roh jahat dan roh najis, ya. Sebab tadi dikatakan dalam Wahyu 17 ayat yang keempat, perempuan Babel ini telah membawa cawan emas yang berisikan kenajisan, ya. Nah, manusia di muka bumi ini sudah tercemar oleh kenajisan yang disebar luaskan oleh roh najis, ya. Tapi Tuhan menawarkan pentahiran, ya. Dimana kalau kita lihat pekerjaan dari roh najis, ya, roh jahat, Tuhan sebaliknya menawarkan pentahiran, ya, untuk kita, ya. Kita yang disebut sebagai calon mempelai perempuan Tuhan, hidup kita harus, ya, membuktikan bahwa kita ini orang benar, orang suci, ya. Bukan kita yang membuat diri kita sendiri menjadi benar dan suci, tapi firman Allah, ya. Firman Allah, perjamuan kudus, itu yang membuat kita menjadi orang suci, orang yang dibenarkan, ya. Mari kita baca kitab Nabi Yeskiel pasal 36 ayat 25 dan 29, ya. Yeskiel 36 ayat 25 dan 29. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu Mentahirkan dari kamu segala kenajisanmu dan dari dari semua segala berhala-berhalamu. Aku dan akan segala. mentahirkan kamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi pihaknya Tuhan menawarkan pentahiran, ya, pentahiran. Lalu kalau kita melihat pentahiran ini, ya, ini ada kaitannya dengan kusta, ya. Karena kusta itu lambang dari dosa, ya. Jadi yang ditahirkan itu dosa kita, kusta, ya. Tuhan tawarkan ini. Kalau tadi kita melihat ya pekerjaan daripada roh jahat, roh najis, yang merajalela, yang ada di Babel, yang kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Jadi samping itu Tuhan sekarang menawarkan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, ya, air jernih yang akan mentahirkan kamu. Air jernih itu apa? Firman Tuhan. Dalam surat Efesus juga dikatakan, ya, pasal yang kelima, ya, Tuhan menawarkan kepada kita ini mau dimandikan dengan air firman. Jadi itu yang membuat kita selalu bersih. Haleluya. Saudaraku, kita tidak cukup seminggu sekali beribadah, ya. Kita harus terus mengikuti perkembangan firman Tuhan dalam PA,
kita banyak ya mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, itu yang akan selalu membuat kita terus disucikan ya, sampai benar-benar kita menjadi suci, kudus, tanpa cacat dan celah. Ayat selanjutnya 29. Ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Nah, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, ya. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atas. Haleluya. Yang janji Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita dari segala dosa kenajisan kita. Ya, bagaimana kalau kita melihat ya perempuan Babil tadi yang membawa cawan, ya ternyata itu isinya kenajisan. Itu sudah disebar luaskan sehingga banyak orang ya yang sudah terkena kenajisan ini. Di samping itu kita melihat di pihaknya Tuhan menawarkan air jernih. Nah, ini yang kita saat ini terima dari Tuhan. Puji Tuhan, ya. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan. Jangan abaikan tawaran Tuhan ini, agar kita tidak terbilang dalam bilangan orang-orang najis. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, alasan Tuhan menghancurkan Babil. Di situ dikatakan tempat bersembunyinya burung yang najis dan yang dibenci. Ya, saudaraku, Allah itu menciptakan bermacam-macam burung. Tapi ada yang disebut burung yang najis, ya, burung yang najis. Burung apa saja yang dianggap najis, ya, dan itu tidak boleh dimakan. Ya, kita baca dalam Imamat 11. Imamat pasal 11 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Ya. Lalu di situ ada daftar nama-nama burung yang dinajiskan. Apa saja yang tidak boleh dimakan. Ya. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan. Janganlah dimakan. Semuanya itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali, ering janggut, dan elang laut. Elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Jadi ini burung-burung ini burung-burung sejenis elang tadi ya. Elang hitam ya, termasuk juga Raja Wali, ini adalah burung-burung yang dijijikkan, tidak boleh dimakan ya. Lalu kemudian burung apa lagi? Burung elang hitam ya, terus kemudian burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Menurut jenisnya. Ayat 17. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Ya. Burung hantu putih, burung udan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Iya. Ya, sampai dengan ayat 19. Di situ dalam daftar burung-burung ya yang tidak boleh dimakan atau dijijikkan kata Tuhan itu najis ya. Di situ ada nama burung ranggung. Coba ayat 19. Burung ranggung ya. Kemudian bangau menurut jenisnya, burung ranggung. Nah, saya mau terangkan tentang burung ranggung yang dinajiskan ini ya oleh Tuhan dan tidak boleh dimakan. Burung ini ya dipandang jijik ya. Ada disebut burung ranggung ya. Burung ranggung ini ada hubungannya dengan Babil. Mari ya kita akan lihat. Sebab dalam penglihatan yang ke-8, saudara siapkan kitab Sakaria ya. Sakaria melihat suatu penglihatan. Penglihatan ini aneh ya, yaitu ada perempuan dalam gantang. Ya, perempuan dalam gantang. Coba dibaca pasal 5. Sakaria 5 ayat 5 sampai dengan 11. Ya, di situ ada penglihatan yang dilihat Sakaria ini seorang perempuan yang duduk di dalam gantang. Ya, siapakah perempuan yang ada dalam gantang ini? Mari kita ikuti. Zakaria 5 ayat 5 sampai 11. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Nah, terus? Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya,
Yang muncul itu Ya. sebuah gantang. Sebuah gantang. Ya. Lagi Terus, katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. ya, ternyata gantang itu adalah kejahatan di seluruh negeri, ya, kata malaikat itu. Kemudian ayat yang ketujuh, Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan ya, seorang perempuan duduk di dalamnya. seorang perempuan duduk di dalamnya. Ya. Jadi Kemudian, gantang itu mestinya adalah alat untuk menakar gandum, ya. Tetapi di dalamnya dari gantang itu bukan gandum, tetapi seorang perempuan duduk di dalamnya. Lalu kemudian kita akan melihat, ya, apa yang maksud dengan perempuan ini? Ayat 8. Ya, kemudian ayat berkatalah 8. ia, itulah kefasikan. Itulah Lalu kefasikan. Ya, didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan ya. dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Jadi perempuan itu adalah kefasikan, ya. Lalu perempuan itu kembali didorong masuk di dalam gantang, ya. Kemudian dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang, ya. Nah, di sini kita melihat, ya. Lalu kemudian ayat 9. Ya. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil Ya. 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Ya. Adapun Terus, sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. nah, burung ranggung yang saudara baca tadi dalam imamat termasuk burung yang dinajiskan dan tidak boleh dimakan. Ternyata di sini ada burung ranggung, ya. Adapun sayap mereka sayap dari burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit, ayat 10, ya. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka Ya. membawa gantang itu? Nah, itu ditanya di situ. Ya, ditanya kemana, ya, kemana mereka membawa gantang itu. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Ya. Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah Ternyata itu. perempuan itu dibawa ke tanah Sinear, ya, ke tanah Sinear. Untuk apa? Terus kemudian, Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. ya, jadi perempuan itu dibawa ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Ya. Kemudian di sana dikatakan, dan apabila sudah selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Jadi perempuan itu dibawa ke tanah Sinear. Ya, saudara tahu tanah Sinear ini, ya. Tanah Sinear ini adalah nama lain, ya, sebelum Babil, ya. Jadi Babil itu, ya, berasal dari nama Sinear ini, ya, di tanah Sinear ini. Perempuan itu dibawa terbang oleh 2 perempuan yang bersayap dan sayapnya seperti burung ranggung, ya, ayat 9. Ranggung ini salah satu dari burung yang dinajiskan. Jadi kenajisan itu telah membawa perempuan yang ada di dalam gantang itu terbang, ya. Nah, ketika Zakaria bertanya kemana mereka akan membawa gantang itu, dijawab ke tanah Sinear. Nah, kalau saudara ingin tahu tanah Sinear itu dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9, ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9 itu riwayatnya dari tanah Sinear, ya. Coba dibaca ayat 1 dan 2 kemudian loncat ayat 9, ya, untuk menyingkat waktu. Ya. Kejadian 11 ayat 1 dan 2. Kejadian 11 ayat 1 dan 2. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Di tanah Sinear. Ini Sinear yang sama, ya, ini. Saja mereka pergi ke tanah Sinear. Kemudian mereka, singkat ceritanya ini, ya, kemudian mereka mendirikan sebuah kota yang besar, yang ada menara yang tinggi, ya, tinggi menjulang sampai ke langit.
dan kemudian membuat mereka sombong. Ya, mereka punya tujuan mendirikan ya menara itu tidak lain adalah untuk supaya nama mereka itu dikenang, ya, jangan sampai hilang. Ya. Lalu kemudian kita loncat ayat 9, kita akan melihat sekian bagaimana usaha mereka untuk mendirikan kota itu digagalkan oleh Allah, ya, digagalkan oleh Allah, kemudian Allah mengacaukan bahasa mereka. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Babel. Karena Ya. disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iya, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi Babel, ya, Babel itu artinya kacau balau, ya. Bahasa mereka dikacau balaukan. Kita lihat, ya. Sampai sekarang Tuhan masih menggunakan istilah Babel ini sampai di kitab Wahyu, ya. Alasan Tuhan menghancurkan Babel diantaranya di situ ada tempat bersembunyinya, ya, segala kejahatan, kemudian kenajisan, ya, dan di situ juga dikatakan ada burung-burung najis, dan ternyata di antara burung najis itu adalah burung ranggung yang membawa kantang itu yang ternyata isinya adalah wanita. Setelah ketahuan bahwa isinya wanita itu kemudian dibanting dan kemudian dibawa terbang, ya, dan dibawa ke tanah Sinar. Ternyata di sana kembali ke tanah Sinar, kembali ke Babel, ya, ke Babel. Jadi perempuan yang ada dalam gantang yang dilihat oleh Nabi Zakaria ini adalah perempuan Babel, ya, perempuan Babel. Dalam kitab Zakaria tadi disebut perempuan ini dibangunkan sebuah rumah di tanah Sinar, ya. Firman Allah begitu jelas memberitahukan kepada kita tentang siapakah perempuan yang ada dalam gantang itu. Itulah perempuan Babel, ya. Babel ini adalah perempuan Babel ini adalah gambar dari gereja palsu, ya. Tepatnya gereja setan. Saudaraku, kalau ada mempelai perempuan Tuhan, ada juga mempelai setan, ya, mempelai perempuan setan. Nah, itulah Babel, ya. Gantang ukuran untuk menakar gandum semestinya, ya, dan gandum ini bicara soal firman Tuhan, ya, yang seharusnya ada di situ, ya, tapi dikatakan dalam Zakaria 5 tadi, gantang itu telah diduduki oleh seorang perempuan, ya, seorang perempuan. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan tentang gantang ini, ya. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kita digambarkan seperti pelita. Apa yang membuat pelita itu tidak percaya? Coba dibaca Matius 5 ayat 14 dan 16. Karena pelita itu ditutup dengan gantang sehingga terangnya tertahan, tidak bisa keluar, ya. Nah, ini Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Di bawah gantang, ya, kembali soal gantang, ya. Tuhan juga singgung ini gantang ini, ya. Kemudian Tuhan katakan melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Iya, itu tempat yang benar, kaki Dian. Sehingga kalau ditaruh di atas kaki Dian, maka terangnya bisa menerangi semua orang di dalam rumah. Nah, kita juga harus menjadi pelita, menjadi terang. Sudahkah kita menjadi terang dalam rumah kita, rumah tangga kita? Mungkin kita seorang anak, ya, walaupun hanya sebagai anak, ya, tidak sedikit, ya, anak-anak, ya, yang menjadi terang dalam rumah tangganya. Padahal papanya jahat, ya, mamanya juga jahat. Tapi anak ini karena sudah dimenangkan, dia jadi pelita dan dia bisa memenangkan orang tuanya. Ya, ini juga banyak cerita seperti ini. Kita adalah pelita, tapi jangan pelita itu ditutup dengan gantang. Sekali lagi, gantang itu alat pengukur atau timbangan pada waktu itu, ya, untuk menimbang gandum. Gandum itu firman Allah. Jadi sebenarnya gantang itu isinya firman Allah. Ya,
bukan wanita, ya, bukan kenajisan, bukan, tetapi firman Allah. Coba periksa hati saudara malam hari ini, ya. Tuhan mau supaya kita melihat diri kita. Apakah di dalam hati kita itu ada firman? Ingat saja, rumah itu tersapu bersih, rapi, teratur, tapi tidak ada penghuninya. Dan setan, roh jahat, dia mau mengganggu orang, ya anak Tuhan, yang hatinya tidak dihuni oleh Roh Kudus. Mari kita mau periksa hati kita masing-masing. Jangan sampai hati kita ini kosong. Dan firman, kandung, lihat ya, harus ada di gerbang itu, bukan kenajisan, bukan perempuan. Ya, nanti akhirnya dibawa jadi satu. Sudah kemana? Babil. Dikumpulkan, ya, dijadikan satu. Jadi kita akan melihat, ya, pada akhir zaman ini Tuhan tunjukkan ya, mana yang gandum dan mana yang lalang. Nanti pada akhir zaman ketika dipanen itu akan dikumpulkan dua kelompok ini. Pada waktu mereka tumbuh, ya, Tuhan tidak izinkan untuk dicabut, biarin mereka tumbuh, ya. Nanti satu waktu, ya, nanti pada akhir zaman ini malaikat Tuhan akan diperintahkan tuai, ya, disuruh menuai dan gandum dituai, lalang dituai. Untuk bisa membedakan gandum dan lalang, ya tunggu pada waktu penuaian. Ya, setia. Kalau gandum pada waktu dia berbuah, ya, maka dia menunduk, ya, karena ada beban, ya, ada beban, dia menunduk. Ya. Kalau lalang itu tidak ada buahnya, terus dipakai. Nah, gampang sekarang, ya, diambil, dicabut, itu begitu gampang. Tapi kalau belum berbuah nggak bisa, Tuhan larang, jangan, nanti ikut tercabut, biarin, ya. Nanti sudah baca dalam Matius 13 perumpamaan itu, biarin, ya. Nanti ada saatnya pada akhir zaman, ya, Tuhan melihat sekarang anak-anak Tuhan yang berbuah dan yang tidak berbuah. Sudahkah saudara berbuah? Kalau belum, ini saatnya Tuhan koreksi kita supaya kita berhati-hati, ya, kita harus menghasilkan buah, ya, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ini, kamu adalah terang dunia. Perempuan Babil ini digambarkan seperti perempuan yang duduk di dalam gantang itu. Suatu penguasaan dalam sektor ekonomi, ya, saya katakan sektor ekonomi karena itu gantang isinya gandum, ya. Jadi ini bicara mengenai soal ekonomi, ya. Memang perempuan ini telah menguasai sektor ekonomi dunia, ya, luar biasa, ya. Oh, perempuan Babil ini juga menguasai sektor ekonomi dunia. Sebab para pedagang di situ dikatakan telah bekerja sama dengan dia. Coba Wahyu 18 ayat 11 sampai dengan 13. Ya, ini bukan sekedar ngomong, ya, tapi firman Allah membuktikan, ya, bahwa perempuan Babil ini kerjasama, ya, dengan para pedagang-pedagang, ya. Pasal 18 ayat 11 sampai dengan 13. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenon halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Ya, ini perdagangan luar biasa. Apa saja di situ disebutkan, ya, banyak sekali. Tidak ada yang murah, ya, semua mahal. Dan yang paling mahal itu adalah nyawa manusia. Kok bisa ya nyawa manusia diperdagangkan? Aduh, saudara, kita hidup di akhir zaman ini. Kita melihat sebagai manusia ini sepertinya sudah tidak ada harganya lagi, ya. Apalagi di hari-hari seperti sekarang ini, nyawa manusia seperti tidak ada harganya lagi. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita umur panjang, ya.
apalagi kita sudah dilepaskan, diloloskan ya dari penyakit ya, dari virus COVID-19. Beberapa saudara bersaksi ya di grup yang mengatakan sudah sembuh dari COVID. Kalau tidak salah Sutekno ya, mungkin juga dengan istrinya ya. Juga saya dengar juga dari saudara Gatot ya Sembodo, ya, ponakan saya juga ya sudah dibebaskan ya, puji Tuhan ya, nggak sampai maut mengambilnya. Saudara ya, kita juga terus berdoa buat Yusak ya, saudara Yusak Mulyadi ya, bersama dengan istrinya ya, anaknya sudah sembuh ya, Ebi sudah sembuh, tinggal Yusak ya yang masih ada ya batuk-batuk. Kiranya Tuhan juga menolong, menyembuhkan secara sempurna. Tuhan lindungi ya, Tuhan lindungi ya, biarlah kita juga boleh mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudaraku, kita lihat ya bagaimana ulah dari perempuan Babil ini. Bersama antikris sudah berhasil menguasai dunia, tapi pemerintahnya tidak lama, ya, hanya 3,5 tahun. Kemudian Tuhan hancurkan Babil ini ya, dikatakan dalam pasal 18. Saudaraku, Tuhan menghancurkan Babil tidak membutuhkan waktu yang panjang, cuma 1 jam saja. Ya, sama dengan 60 menit. Ya, sekejap Tuhan akan hancurkan Babil. Ya, karena begitu hebat Allah menghukum Babil, maka sebelumnya ada himbauan. Ya, dari Tuhan. Tuhan berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Ya, Wahyu 18 ayat 4 dan 5 tadi. Biar kita dengar himbauan dari Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita. Ya. Dunia ini dihukum oleh Tuhan seperti wabah yang terjadi hari-hari ini, ya ini juga sebagai ya peringatan dari Tuhan bagaimana Tuhan juga bisa menggunakan wabah ini untuk menghukum manusia di bumi ini ya itu adalah wewenangnya Tuhan, tapi Tuhan juga akan menjaga dan melindungi umatnya. Puji Tuhan ya. Mari kita akan bersama-sama melakukan satu pujian. Selidiklah akan daku ya Allah, dan kita akan bersekutu dengan korbannya Tuhan. Ya. Selidiklah akan daku ya Allah. Puji Tuhan. Ya, Rendri nyanyikan pujian ini. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah Tuhan koreksi hati kita, Tuhan periksa hati kita malam hari ini. Apakah hati kita ada menyimpang akan daku, gantang itu harus diizinkan bukan najis ya, bukan kejahatan, bukan wanita yang jahat, firman Allah yang ada dalam hati kita. Kita bersyukur malam hari ini karena kita diingatkan oleh firman Allah. Oh, selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan terima kasih Tuhan. Jikalau apakah kami membiarkan hati masuk akal mengisinya dengan firman dan Roh Kudus, supaya iblis dapat bisa mengganggu. Amin, haleluya, haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Haleluya. Pujilah akan daku
dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya. Saya minta sebentar ya saudara Artawan ya akan berdoa. Saudara Artawan akan berdoa sebelum kita bersekutu dengan perjamuan kudus. Biarlah firman Allah yang sudah didengar, sudah diterima itu boleh ya kita hayati. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara Artawan akan berdoa. Hendrik nyanyikan sekali lagi. Selidiklah akan daku perjamuan kudus. Ya, ketahuilah akan hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiran. Terima kasih. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang penuh dengan kasih karunia, yang sudah memberikan firman atas kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah mengingatkan kepada kehidupan kami, anak-anak-Mu, para imam-imam, hamba-hamba-Mu Tuhan, tentang keberadaan roh-roh najis, roh-roh jahat yang menguasai kehidupan manusia khususnya di dunia ini Tuhan. Tuhan menyikapi dengan kondisi yang ada sekarang ini, juga dengan adanya pandemi COVID-19 dan juga dengan bertumbuh kembangnya kejahatan-kejahatan di mana-mana dan kenajisan juga berkembang di mana-mana. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu mohon perlindungan, penyertaan daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjaga, menjauhkan kami, memagari kehidupan kami, dan Engkau Tuhan tetap menyucikan kehidupan kami dengan kuasa firman, kuasa darah-Mu Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kami, agar kehidupan kami dimanapun kami berada, tetap berada dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Dan kami ada di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah Engkau tetap memegang kehidupan kami, agar kami Tuhan jangan salah melangkah. Biarlah kami tetap berada pada jalur rencana-Mu, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Bukan kami melakukan perkara-perkara najis, bukan perkara-perkara jahat Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan lindungi kami. Tuhan, apa yang sedang terjadi pada dunia ini Tuhan, biarlah Engkau tetap menjaga kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba yang selalu berharap siang malam kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi Tuhan jemaat-Mu, lindungi anak-anak-Mu Tuhan dari segala pengaruh kuasa kegelapan, dari segala pengaruh roh-roh jahat Tuhan yang sedang bekerja pada akhir zaman ini dengan giatnya Tuhan, dengan segala bentuk rongrongan dari kuasa kegelapan, roh-roh yang menakutkan, membuat manusia menjadi gelisah, tidak merasa tenang Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan akan memberikan kemurahan-Mu, mengendalikan segala roh-roh jahat itu, agar kami Tuhan tetap berada dalam kondisi aman dan tenang, sebab kami memiliki Allah yang sudah memberikan setiap kali firman-Mu Tuhan, dan menuntun langkah kehidupan kami tetap berada dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu, Engkau layakan kehidupan kami, Engkau kuduskan Tuhan, biarlah Engkau Tuhan melayakan kehidupan ini, supaya kami Tuhan benar-benar menerima berkat dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami terima,
yang sudah memberikan satu kekuatan, keteguhan dalam kehidupan kami. Engkau juga memakai hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Engkau tambahkan hikmat dan budi dari surga, dan urapan dari kuasa Roh Kudus. Engkau tetap memberikan kekuatan, dan Engkau tetap mengurapi hamba-Mu bersama istri dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengalaskan kami hanya di dalam nama roti dan anggur yang tersedia di hadapan kami. Oh Tuhan, juga di hadapan dari jemaat-Mu sekalian yang akan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut perjamuan suci. Amin. Mari saudara, kita mau bersama-sama pegang tubuh Tuhan di tangan kanan. Ya, puji Tuhan, dan taruh cawan di dada saudara. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Kita percaya setelah didoakan, maka roti ini adalah tubuhnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Amin. Haleluya. Mari kita pindahkan cawan di tangan kanan. Firman-Nya mengatakan selanjutnya, sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan iman kita yakini, yang kita pegang ini adalah darah Yesus untuk pengampunan dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan. Betapa besar kasih setia Tuhan yang masih mengizinkan kita untuk bersekutu dengan korbannya. Oh, terima kasih Tuhan, kami yakini bahwa korban-Mu Tuhan itu berkuasa untuk menghalau segala sakit penyakit kami. Juga Tuhan untuk mengampuni semua dosa-dosa kami. Kami terikat Tuhan ketika Engkau memerintahkan bangsa Israel yang ada Tuhan di Mesir pada waktu itu untuk menyembelih anak domba yang berumur 1 tahun dan menyapukan darahnya di ambang dan jenang pintu sebagai penolak daripada maut yang sedang berkeliaran di luar Tuhan, untuk Tuhan membunuh anak sulung dari orang Mesir. Tuhan, mulai dari Fir'aun sampai kepada pegawai penjara. Engkau melindungi mereka semua Tuhan, umat-Mu yang ada di Mesir. Dan itu juga sebagai tanda kelepasan. Kami percaya jika kami selalu menggunakan perjamuan suci, kami tetap akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dari bermacamnya virus yang merajalela hari-hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih, malam hari ini kami berdoa bersama Tuhan untuk Tuhan Mama dari Wokmyo yang Tuhan kami dengar sore tadi Tuhan masih dalam pergumulan menghadapi Tuhan. Oh Tuhan, hari-hari yang sulit Tuhan, dengan sakitnya Tuhan yang terpapar oleh corona. Tuhan tolong, kami tidak tahu juga Tuhan pada waktu ini Tuhan, tapi kami berdoa bila mana Tuhan, oh Tuhan masih dalam pergumulan, Tuhan kuatkan imannya. Dan Tuhan tolong Tuhan juga Tuhan kepada keluarganya. Tetapi Engkau juga akan memberikan jalan yang terbaik untuk ibu yang sudah lanjut usia ini. Kami bawa di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih terpapar oleh karena virus ini, seperti Yusak Tuhan yang belum sembuh. Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, juga dengan Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau juga sudah menyembuhkan Gaby, Engkau sudah menyembuhkan Tekno Tuhan, istrinya.
Engkau juga sudah menyembuhkan Gatot Sembodo. Dan Engkau juga, kami percaya Tuhan juga sudah menyembuhkan Ibu Triana. Oh Tuhan, yang beberapa hari, oh Tuhan, dalam Tuhan, haleluya, isolasi mandiri. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami mohonkan berkat-Mu Tuhan atas kami semua. Dan sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih sayang yang daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada menyertai saudara sekalian. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, sekian pelayanan saya dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.